Apa nak sing nomor berapa paling nomor? Oh, rasa 115 ini udah enggak ada nomor tuh kok kepikun. Aku tuh wakil HI. Iya. 115. 115 tuh lo. Kasar ya gitu. Musuh bisa ini ya. Untung sing teko Jawa-Jawa. Mun kula waca iki. Terus niki tabarruk kalian tanggal 1 Zulhijjah. Ini kalau suwun kabeh seneng kula. Gak ada adat bahwa inna iddata syuhuri inta wa isna wa asyara tahun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Itu sampai hari-hari sing cara pangeran spesial kita biasa-biasa saja. Pokoknya kudu diperlakukan khusus. Apapun bentuknya kudu diperlakukan khusus. Terus paling gampang jadi tiga untuk ulama secara fatwa, secara akwal. Ini kalau wajar, terus kalau mau coba mengkita waful haid, kalian romjo kebelah zawal, kalian mikot saking juga. Mikot saking budi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tu wafil haid, tapi iki tukam nerangno masalah wafil. Hadil masalah tu waya haidul mar'ati qabla wafil rukni wa afiyah soalu ala akbadi aksami. Hadil masalah tu utawi ikilah masalah wajah te hadil masalah iku haidul marati haid TKW tok qoblat wa rukni sedurunge nglakoni tawaf ifadah tawaf rukun. Hadil masalah tu waqa'atu mibo fiha hadil masalah wa soal ala arba'ati aqsam ning atase papat pira-pira bagian. Kismun te sak bagian ngene, ing to'at terputus apa damu haidihin apa darah haid nisa apa haid mar'ah yauman ing sedina. Oleh putus biwasitati dawain sebab lantaran obat, atau sebab disebabna obat. Faktasal namangka ada sapa nisa wa tufna lan tawaf sapa nisa. Nah bareng bar tawaf cuma ada mengkono libalik alihina ing atase nisa apa ada mudam. Ba'da tawaf bisa usai tawaf di zamanil adat ing dalam zaman adat. Jadi ini kata kuncinya adalah jadi masalah benar-benar cuma ada alihin nadam. Karena berarti terjadi nakok benal khaidoten atau nakok benat damai. Ingatkan ya, ini kalau tidak henti-hentinya menjelaskan karena ini amanat ilmu. Masyhur Dawi Umar bin Abdul Aziz fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Terus muqaddimah kitab Bukhari dan kitabul ilm itu Imam Bukhari mengutip Dawi Umar bin Abdul Aziz wal tusul ilma wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Kamu harus seru duduk-duduk membakas ilmu dan ilmu itu diterkenalkan. Wal tusul ilmu harus apa? Diterkenalkan dari kata ifsha. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Ilmu itu tidak akan rusak sampai sirran, sampai rahasia. Rahasia itu satu gak dibakas atau dibakas di kalangan tertutup yang tidak ahli ilmu. Akhirnya muridnya sekolah kafe, darah ini kayaknya lagi ini terlepas. Rambutnya gondrong, guru Nabi Khidir, tongkatnya gondrong. Lambu ini orang tahu kusumo, repot-repot semua itu sudah mitas oh. Itu goblok era karuan. Ngomong-ngomong itu udah dobat, semuanya lawa Islam. Nah itu tidak boleh, ilmu itu harus terbuka. Nah begini kata kuncinya, saat ini tentu, Senin ini. Misalnya Senin ini perempuan tuh khair. Senin ini khair. Karena kloternya rungokno ya. Karena kloternya memutuskan besok itu harus tawaf ifadah, tawaf rukun. Terus sore ini ngombe obat. Bareng ngombe obat, lalah ingkitok. Ingkitok Senin, Selasa ingkitok terus tawaf. Sebetulnya ini problemnya adalah karena setelah tawaf Rebu misalnya keluar darah lagi. Ini menjadi masalah karena kata kuncinya adalah rebu keluar lagi. Karena kalau rebu keluar darah lagi artinya ini ada nakok benal khaidoten ijek fi zamanil adat. Nah nakok benal khaidoten fi zamanil adat cara madzhab Syafi'i itu khaidun. Andai kan tidak ada alihin nadam enggak masalah, berarti benar-benar nakok.
Ini kata kuncinya karena ada alihinat dam. Berarti ini kan terjadi nakok benal haidatain. Yang dalam madzhab Syafi'i kalau itu fi zamanil adat nakoknya dihitung head. Berarti ketika dia tawaf meskipun ingkita udam posisinya statusnya head. Itu masalah. Maka kata kunci takbir ini adalah summa ada alihinat dam bagi pengamat head. Arifin pengamat head. Itu kata kuncinya di ada alihinat dam. Kalau tidak ada kan nyata-nyata nakok. Berarti selesai masalah. Tapi masalahnya ada, justru ada ini menjadi nakok penal. Paham? Pak Paham buang punya. Nah sudah ada di zamanil adatnya, zaman adat itu kan kamu pakai teori mumayyizah ya kembali ke adat, pakai muqtadah pakai teori adat ya kembali ke adat. Tadi misalnya adatnya haid 6 hari, hari pertama dia haid, hari kedua karena dawa dia ingkito, hari ketiga setelah gini kan semuanya di zamanil adat. Kalau di zamanil adat nakok benal haidotan itu haid. Padahal dia kadung tawaf. Apa? Kadung tawaf. Itu gimana hukumnya? Paham ya? Itu kismun itu satu bagian. Soal kismusani itu bagian yang kedua. Ing totoa terputus apa adamu getah yauman ing sedina biduni sababin kelan tanpa sebab. Wa ada kadhalika fi zamanil adat badal husli wa tawaf. Atau terputusnya tanpa sebab. Artinya dia tidak minum obat, kemudian ingkito. Delalah dia tawaf, dan setelah tawaf dia kembali keluar darah. Intinya tetap ada nakok benal haidatain. Cuma yang al-kismusani yang tanpa apa? Sebab atau tanpa dawa dalam konteks ini. Wal kismu salisu di bagian sing ketiga itu tufna tawaf sapa nisa qoblang kita idgamis durunge terputus darah wal ghusli lan sedurunge adus. Ada suratul masalah yang dia ya tetap tawaf meskipun dalam keadaan dam, berdarah-darah bahkan ya tentunya qoblal ghusli karena ada dam berarti ya qoblal ghusli. Ya berarti dia tetap tawaf dalam keadaan haid. Ya kismu salim bahwa dia tawaf dalam keadaan haid. Awal kismu rabi'u te bagian sing keempat itu safar nabila biduni tawafin. Safar nalunga sapa nisa biduni tawafin kan tanpa tawaf. Nah niku sing kismu rabi'u nekat itu. Karena merasa dia masih haid, dia sama sekali tidak tawaf rukun terus dia cabut tanpa apa? Tawaf. Itu sebenarnya ada solusinya, nanti dia hajinya kayak haji musan, tapi hukum buletan. Tak jamin pakai itu tidak benar. Lawal kholasu te kesimpulan min hadil masalah itu jalan keluar min hadil masalah itu sangi ilah masalah ala dimatikan gede ku taklidul aimatil arba'ati ku ngikuti mazhabu aimah al arba'ah au ahadihim atau salasin alimatil arba'ah. Tentunya tinggi saya sering baca seperti ini itu untuk meneguhkan bahwa sanad itu ilmi itu harfan-harfan. Kalau Jumat kemarin ngajar di Kudus di pondoknya Buyut saya tak ulang-ulang. Kalau sampai mati akan saya ulang-ulang. Kalau sanad bil masyayikh, apalagi sekali Said Muhammad atau sekali Mbah Mun itu sanad tuh harfan-harfan gagah-gagahan gue haji ini aja kerja ngaji Said Muhammad Marotan terus muni murite. Pasaran tok nih Mbah Mun muni murite itu bahaya kalau dalam fatwa itu. Jadi kalau gue barokah, gue selfie foto, masalah. Tapi nak gue fatwa itu masalah, tak semprit kena, tak lawan. Kemudian nak suarganya nyelip aku tak lawan. Karena begini ya, fatwa itu detail dan semua per fatwa itu konteksnya beda-beda. Nggak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeritik ijazah amma itu kamu kira dikritik. Saya tidak pernah ngaku muridnya Syekh Ali Asy'abuni, meskipun saya berkali-kali ketemu. Ya, tapi ijazahnya kan aman, mau modal kobilna. Apaan? Ini pokoknya dulu itu sama Anies kalau ketemu. Tapi mana mungkin kita mewakili fatwa beliau, memahami kitab beliau. Jangan-jangan mau paham kok ini numpak Alphard. Ke polisi. Lah nak ngerti ngono satpam ya ora. Nak kenangane mau ngono tok. Kok kenangane Mbak Bamun ki gede, tamune wae. Ngono tok ora usah mondok 10 tahun. Nanti tuane mondok. Iktimat alal masyayikh itu harus harfan hak. Saya tuh punya bukti kuat selain fatwanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begini. Saya kemarin ngajar di Kudus tak contohkan ini karena Kudus foto Quran. Ketika Rasulullah membaca Quran, fahal min muddakir bidal. Itu jelas sekali karena Nabi kalau melafadzkan makhraj jelas sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu sahabat yang antar mereka gosip antar mereka itu saling tanya.
adalan amdalan. Tadi Nabi itu bacanya dal apa dal? Itu per huruf. Karena sahabat tahu betul yang maknanya eling itu zakaro. Kenapa kita dengar betul Nabi itu bidal? Ini kan aneh. Wong karuan yang kita kenal maknanya eling itu zakaro bidal. Tapi kenapa sekarang jadi dal? Makanya kita dan sahabat menjawab, dalan. Saya ingat betul Nabi itu baca dal. Semua dikonfirmasi bilang mereka dengarnya bacanya dal. Tentu zaman itu belum ada Alfia, belum ada wong aja yang rongono Andalusia ning Spanyol, rongono Real Madrid. Paham ya? Nah, setelah itu baru diilmoni. Memang benar-benar dak. Kowe saiki wae diilmoni misalnya totab di alin ruda isrono mutbagi digana wadat wadani dalan bagi kan sekarang. Zakarot anut wajah ifta'ala terus tak ambek dal iku rapati rukun mbuki golek sing sejenis ninduan pemutanan berdalil digendi dal. Tapi kan itu dari satu rumus. Betapa sahabat yang penting eling ngunggah karo iku bidal sing maknane eling kok tahu-tahu jadi itu bro. Dalan ora kok terus sahabat Nabi maca Quran mentang-mentang dadi sahabat terus talaf itu min Rasulullah kan ada apa? Harfan. Itu juga yang terkenal dapat Musaitir. Orang Arab tahu betul yang maknanya menguasai itu bisin. Saya toroh itu bisin. Lasta alihin bi Musaitir. Tapi Nabi baca itu bisot berkali-kali dengan sot. Dan itu riwayat Asim. Tapi kenangannya Imam Nafi banyak yang dengarnya itu sih. Dilihat di kamus, Saytaro itu nggak ada, yang bisot itu nggak ada, yang ada bisin. Yang maknanya kekuasaan itu bisin, Saytaro. Kemudian ulama Rasul Utsmani karena tahu betul itu masalah secara lughah, tapi kalau diikuti masalah secara talaqi min afwahil masyayikh, ditulislah tetap sot. Tapi dikasih sin. Guling-gilingan nah, secara lughah itu sin, meskipun bacaannya sot yang kita loh, yang kita kira amasyur. Atau sebaliknya yang kiroah tertentu bacanya sin meskipun dengarnya riwayat sah. Itu menunjukkan kalau riwayat itu harfan. Sekarang enggak. Orang mau gagah-gagahan kok. Ini muridnya bangun terus muni darani wis tengke ra wajib zakat kakao ora ono ning pager. Wong kiai ini ngarang ulama jadi itu wajib no. Wis ngikuti Yusuf Qardo, lha iku sini-sini waris. Makanya ini jangan sampai gue muni ngaku murid Sayyid Muhammad kemudian fatwa khat ra iso padahal itu maturun fi kutubi. Ini sini-sini waris. Marah ini fatwa itu mas. Karena tadi tidak boleh kalau riwayat fatwa itu harus harfan. Kalau tidak wis muni saya murid dalam hal ini. Jadi jelas. Itu murid itu Mbah Mun dalam hal ngaji al-Hasan. Satopo bukan jajan tempat. Sanate jelas jujure. Orang-orang terus ke fatwa kasus butuh detail apa? Makanya kayak Sayyid Muhammad itu detail. Sebenarnya belajar hadis itu gampangnya tadi ya. Kata kuncinya di sini itu mazhab Syafi'i itu memang ada anehnya. Hukum kok enten-enten. Jadi mazhab Syafi'i yo enten-entenan gini misalnya. Itu bayangno bojomu ayu nak elek wis ra kena dibakar. Misalnya bojomu ayu iku Senin kok head. Ayo lho ben nak elek kan gak gedon. Bojomu ayu banget. Senin iku head. Selasa ing kita udang. Paham ya? Karena bulan kemarin itu headnya 6 hari 7 hari, kowe kan misalnya rudat ilal adat. Ora usah ilal tanwin, misalnya rudat ilal adat. Selasa, ora usah digambar ungu abang itu. Ini barang untuk gambar rumah ini. Orang Arab ayo rabi kita terus mau. Senin head. Selasa ingkito, Rebo ingkito. Nah karena suaminya itu biasa mau bab head, kan dia ada jima. Karena dikira ini nakok benal haidodan. Selasa juga gak jima. Jubli Rebo, Kamis, Jumat berikutnya suci terus. Kan terus gitu. Apa kira-kira rata jima? Artinya apa? Nakok benal hukum kok enten. Nah ternyata kalau Selasa gak dijima, Rabu gak ternyata Kamis metu head. Kan terus gak gitu. Iya jadi head. Betul nakok benal haidodan. Tapi misalnya sekarang semua tata ba'at tuhru atau tata ba'an nakok kan ya sorot bener-bener tohir kan.
Nah sekarang makanya Said Muhammad itu alim betul, makanya kita harus bangga dengan Said Muhammad. Beliau itu alim betul, makanya dia kata kuncinya summa ada alihi nadam. Ini kata kuncinya summa ada alihi nadam. Karena kalau tidak ada ya nakok betul, artinya nanti suci betul. Makanya menjadi muskilah kan ada alihi nadam berarti nakoknya benal haidoten. Paham ya? Nah nakok benal haidoten kan masalah. Berarti terbukti zaman nakok hakikatnya adalah haid. Mana moto kita mau ngalim, ujung ngalim jangan wajib tuh. Mana pekok tinggu makna nih baru itu apa paham? Tinggu kilatan, dulu enggak. Lo ya itu sini rasa ngaji kilatan, jauh ya ngaji kilatan, ngaji silaturahmi. Mana mau ngalim kok kilatan? Enggak mau modal nyelawat itu, soalnya. Ya apa di barang ngaji? Kalau juga dia mau tekin anu nazar, serius. Itu masalah. Aku tangi turu gak kayak kilatan. Sembrono, ilmu waktu dulu ngerang. Ya ngaji tabar, ngaji silaturahmi, kenalan hanya. Wadah nggak dipahami. Jadi serakal kali. Mau eling dinamis dok, kata mi berang dinamis itu lebih. Lain orang mau bobol. Ono ing nang Al-Qur'an yang kanjeng Nabi ora afdhalul khalqi pinter-pintere wong. Yo pinter-pintere minterno wong yen nerangno Qur'an 23 tahun. Kowe khatam tafsir saulan kok ngaku alim. Apa kere cerdas di Mang Abu Bakar. Ya kecuali nek ngaku cerdas di Mang Abu Bakar mami Qur'an 23 tahun. Aku cukup saulan. Itu batna. Jadi kata kuncinya adalah nakok benal haidoten fi zamanil adat. Ada tambahnya fi zamanil adat. Normalnya kan dihukumi haid. Nah, padahal sekarang problemnya adalah misalnya Sri tadi hari apa Senin itu haid karena minum obat inkito. Contohnya minum obat aja gampang. Karena ini yang waqiah, biasanya perempuan haji itu disarankan minum obat untuk kotul haid. Terus terbukti Selasa itu inkito. Karena mau cabut dia tawaf semua normal. Nah problemnya dia keluar darah lagi. Berarti ini jelas nakok benal. Lalu tawafnya gimana? Karena terbukti iko tawaf pada waktu tawaf. Paham ya? Kontrol terus nang. Falkismul awal wasani mongko bagian sing awal lan sani ku ngene tawafuhun nasofihun. Utai tawafe para nisa isofihun sah ala ahadil qaulaini ngatasi salah sini pendapat loro di madzhabil Imam Asy-Syafi'i dan madzhabil Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa tawi ahadul qaulaini fi madzhabil Imam Asy-Syafi'i annan naqwa naqwa iku tuhrun iku suci. Wa ya'rafu lan den kenal apa iki madzhab utawa iki laki iktimat ala hadzal madzhab talfiqi kelan talfiq. Wes talfiq lah zigzag lah wes sah no sah tawaf sah karena dianggap naqwa tuhur berarti tawafnya tadi sah ya karena tuhur berarti apa? Sah. Nah, kalau niku ngeten nggih, kalau niku pikiran kula sederhana. Kalau niku khawatir saya itu begini. Kalau niku kan saaki Imam Ghazali, saaki Said Muhammad. Kayak saya itu belajar Ihya itu berkali-kali dan tahu betul di situ ada masa ilmu fikih. Tapi tahu-tahu wong sing ngaji Ihya hataman, oh kitab tasawuf kelas tinggi ya. Sama, menurut saya penggemar-penggemar Said Muhammad juga agak fair. Karena dia setiap baca Said Muhammad hanya Al-Muhaddis Al-Kabir, Imamul Haromen. Terus dia ngiranya Said Muhammad itu hanya nekuni hadis. Seperti ini menurut saya itu tangkis lidah rojadi. Padahal beliau fasih sekali ketika cerita head. Paham ya? Coba cerita seperti ini itu fasih sekali. Kita yang kuasai ilmu kan mesti tambah gambar ya karena kita tahu itu masalah. Mau menang kedol barang. Itu tahu betul sandinya. Justru dengan kata sandi summa ada alihi nadam itu kelihatan menguasai ilmu head. Karena kata kuncinya adalah di audit dam fi zamanil adat. Paham ya? Artinya kan tentang Said Muhammad. Artinya beliau juga alim alama dalam fatwa fikih. Saya punya kitab beliau Syariatul wal Khalidah, tak sinawi khatam. Terus kitab ini Al-Hajju Fadillah. Itu semuanya masail fikih. Itu sama dengan Ihya sebenarnya juga maskun, mamluk bin masail al-fiqh. Gara-gara ngaji kilatan nasib Ihya mau di semua kitab tasawuf lah berat-berat ini. Gara-gara gue Said Muhammad pokoknya ahli hadis. Ya itu bagus, tapi sebenarnya akbar min dzalik beliau lebih besar ketimbang itu. Ya problemnya tadi orang tahu ngaji harfan.
sembrono. Serempet. Mulane kan dilem guru banat tok aja gelem. Ngawur guru banat itulah. Kayu radio. Wala kayu nani wala barikoni lagi kodoen. Itu jelas ya. Ini kan kelihatan beliau alim bahwa anan naqa'a turun wa yurafu bit talfaq. Wa dzaba ilahi minal asab asya Imam Abu Hamid Muhammad fi kutub wa sulam asyaman surah muqaddas wa ghairuhu minal asab. Terus waya sikulan sapa tawafuhunna tawafeni sa ala madzhabil Imam Malik atase madzhab Imam rupane Malik Imam Malik. Li ana indahu li ana inda Malik anna tawafi ayami taqaddum turun. Wis jelas dari Imam Malik memang aman, mang cara beliau naqo fi ayamil khair turun. Ya mau mergo mohon tentenan Imam Malik mau tentenan pokoke nek pas naqo ya turun kok pas kok meneh kok repot. Hukum konten. Madzhab Syafi'i kan tentenan ya mau. Senin khair Selasa naqo ngenteni sik. Rebo ngenteni sik bareng nakok terus ya jebule tuh. Tapi nak di zamanil adat kok nakok iku kayak oh berarti hukum tentenan ya. Lha wis gedhe nek sing bojone ayu mau. Dikumpuli jebule ternyata nakok. Paham? Asing elek kan gak masalah. Ya saya enggak masalah. Gak bisa sak bulane. Merasa cara dikumpuli. Nanti dibuat elek berkakak. Sinau kayak juga. Dari kancaku buat elek. Gus, tak saya tuh orang oleh suara. Wah, kayak gue rasa elek itu kan terus. Nanti dibuat elek. Ya jelas ya. Wa kadzalika yasiku sapa tawafuhunna tawafenisa alamat dari Imam Abu Hanifah. Li annahu li ana Abu Hanifah wala stari to ora nyarat sapa Abu Hanifah to harata ing suci anil hadas sing hadas wa nasil nadas fi tawafi ing dalam tawaf. Memang dari awal beliau tidak menyaratkan toharoh anil hasadi wa nasil fit tawaf. Jadi intinya tadi ada 3 kaul yang mengesahkan 3 kemungkinan tadi. Satu, kita ikut talfeknya madzhab Syafi'i, ya, bahwa nakok benal faidoten di zamanil adat itu turun, atau ngikuti madzhab Malik berarti intikal, atau ekstrim banting kanan ke madzhab Abu Hanifah. Memang dari awal cara beliau tawaf itu udah harus suci anil hadas, warna jadi aman, langsung banting setir Jadi intinya yang jelas begini ya, kenangan saya sama Said Muhammad setelah sering baca kitabnya. Dan saya alhamdulillah termasuk orang yang menekuni Quran. Gua berkali-kali itu dalam mimpi saya fil ilm itu piye-piye wa mayattaqillah yaj'allahu lahu makhraja. Kulo niku sumpah tenan teng pangeran, kulo tabarruk tenan. Kulo niku tak wakafna tenan teng pangeran. Logikanya gini, rumono tenan. Orang haji ya perempuan maupun lelaki, orang haji itu kan wong soleh. Nanti adol tegal menginfakkan hartanya, waktunya untuk haji. Berarti orang-orang haji ini orang soleh. Normalnya kalau orang soleh itu dapat makhrojan, solusi jalan keluar. Bukan kita malah sok oke. Darah nuwa tawafuna gue rusoke, mungkin kena kok benal khaidotan itu kan. Kayak ini gambarnya Pak Arifin. Kecuali wong fasik, mergo fa inna rukhsah la tunatu bil maksiyah, bil ma'asi. Justru karena wong haji ku sholihah, takwa harus kita beri jalan keluar. Itu menenji nafsi. Jadi saya kenapa bela-belain saya? Kadang ada orang tanya saya, "Gus setiap kali kok jangan tarik yang murah." Aku ora murah ki wong takwa. Nek kowe pancen kriminal. Kalau kok Nabi perso mesti seneng aku di bang. Mergo aku seneng gawe makhluk, kowe seneng gawe masalah. Wong haji kan wis wong takwa kan sangilan entekno donya Tegal tukaran yo sengketa, didol yo geger keluarga. Lho kula nate dineng wong 5 anake gara-gara bapake pamit kula Gus kula gak ada Tegal tunggal diwaris anakku yo mari geger mergo ora akeh ra tak dol go kaji. Ben misan anakku ora entuk bagian. Aku yo mriyo ngene sing keputusan. Kang rong dina anake sowan kula. Gus bapak kula wajib kaji ra Tegal dol kok ora diwarisan. Lah pun akeh diwarisan tuwe apik. Ada ben go kaji karuan harus koyo ora jelas. Aneh-aneh. Aku ngeneng pangeran, macam-macam kaji pangeran rakok ini. Kalau kau ikut wajib, kali pangeran tiga kepentingannya aku mulai pangeran untuk soal, gue coba fase.
Dia mau tekan fikih, bapakku ke istitoah, anak ke istitoah. Lu nglakoni haji ku syarat wajib istitoah, tapi nek pengen heroik seru ya ora masalah. Kita mau jatuh lomba. Nek tegal tawa iku jek sana omah terlalu. Tawa tegal ya malah heroik, malah dramatis. Iku malah malaikat terang sana ora mentolo. Saya itu seram kalau yakin. Baru bang, apa yang rasanya? Salah itu, betul. Licik di soal dulur, ngomong rasanya tadi, ibu heroik. Makanya cara kula ngoten nggih, makanya sing seneng kula niku kula takwa terbuka nggih, maksudnya takwa fil iman. Pokoknya orang kalau takwa, trennya takwa harus kamu dari jalan itu. Dia wong solihah itu wis haji, berarti wis solihah. Terus dia punya jibilatul mar'ah harus haid. Dan dalam konteks sekarang kloter itu terbatas waktunya. Kalau enggak ya hotelnya hangus, tiketnya harusnya harus cabut. Kita harus memberi longgar sah. Meskipun sah ini dengan sekian cara. Coba Sayyid Muhammad cucunya Nabi, beliau Al-Hasani, beliau alim alamah. Nyatanya dari sekian kemungkinan milih sah. Bahkan beliau membuat adit sampai 3. Ala ahadi madhabai syafi'i, ala madhabi Malik. Untuk intikal ekstrim ke madhab Abu Hanifah sing min awalil amri enggak mensyaratkan toharo anil hadas wan. Oke, cek mama buah gara-gara mau gambar-gambar nakok. Karena saya kisah itu, nakok benal haidoten itu ilah di masalah. Mulai ilah di masalah. Ini bidzalika. Ya tapi ini mah bisa Muhammad. Tapi nanti di madzhab. Kan kuat. Jadi, ya mau bari istisna ya. Mau tulis ning kitab nek pas mulai. Lagi masalah itu ada di sini. Yo. Masuk ya bener, pani. Mereka tak kira jelas betul. Yo, pani guys istisna. Ya betul. Sembrono iki karuan tak kira jelas gitu. Falqismul awal wasani tawafuhun nasofi. Coba dikatakan sofi itu dia awali mergo nakok benal khaidotan niku tuhur. Senajan tuh fi zamanil adat. Dan nak kue ngotot iku khair, kok hukumnya iku rasa piye? Satu ngomong. Mari marani kutu wis anak ngarang ke istisna wis ngandel aku. Piye-piye wong haji termasuk wong ayatullah ya Allahu makhraja. Tentu makhrajnya min fatwal ulama. Itu mengkrinihim wa fi muqaddimihim misalnya Sayyid Muhammad. Sementara fatwa itu orang dari Minna, bukan karena kita sekuler, dari Minna. Jelas ya, tawafuhunna sahih ala ahadil qawlaini fi madzhabil Imam Asy-Syafi'i atau intikal ke madzhab Malik atau ekstrim ke madzhab Abu Hanifah li annahu la yastaritu tahara anil hadasi wa nasifit wa fayasihu indahu minal haid wal junub tapi ma'al lah soal haram kan biasa. Tapi ngomong pakai bapak ya haram. Ibu mulang terus delok ya haram. Semula itu nazar di aktif taklim. Ada nak taklim di nazar. Iya di sini uang soleh darahnya oleh nazar itu ilmu amal. Tapi saiki uang ngopi ini bergape nazar. Uang apal. Jumlah warung kopi sengaja. Warung kopi alasan ini nazar oleh berkulit muamalah. Muamalah di nazar. Jadi maksudul azam nazar ibu kok. Wah, yang mengira ada bodoh nih. Nih ate ku nazar cuma ibu kamu. Bukti ini rasa ngayu biasa ngelak. Nih ate tak lewat ada pasti bro. Rapat waktu ini pernah nih maksudnya nuduh gitu. Terus nomor 116 langsung alinea sumakola Syekhul Islam ya tentang alinea kedua sumakola Syekhul Islam wakadil ka almaratul haid di dalam yumkinha tawaful fardi ila haidan bi haitsu la yumkinuha at-ta'akhuru bi Makkah fa fi ahadi qaulail ulama alladziina yujibuna tahara ala ta'if idza tawafat al-haid aw junub aw al-muhtis aw hamilun najasa mutlaqan ajza'ahu tawafu wa alaihi dam imma satun wa imma satun. Tapi kan ini tetap aman lah, tetap pada akhirnya sah. Pokoknya kesimpulannya sah. Nomor 117 wonten nggih. Waqala Abu Abdillah sing aline ya kedua. Waqala Abu Abdillah Muhammad bin Qayyim sing kok isa penting. Waqala Abu Abdillah Muhammad bin Qayyim rahimahullah. Al misal sadis.
Niki ngenyak tiang-tiang sing nak memahami hadis itu serampangan. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mana ane ka sapa Nabi al haida mungkin hat min tawafi bil baiti hatta tadhuru sigo suci sapa kae. Faqala isna'i ma isna'ul haju wa Allah tutufi bil. Niki kritiknya Ibnu Qayyim. Fadzon namung kanyangka sapa man wong dona kang nyangka sapa man ana hadza sak temne iki hukmun amun kang umum fi jamil ahwali ing dalem sakabehane pira-pira keadaan wal asmani lan pira-pira zaman. Walam yufarriq lan ora bedakno sapa man bena khalil kudrati antarane keadaan mampu wal ajilan apes. Wala bena zamani imkani ikhtibasi lan ora antarane zaman kemungkinan mengekang laha kedimar'ah hatta tadura siga suci sapa mar'ah wa tatu falan tawaf sapa mar'ah. Wa bena zamani lan ora beda antarane zaman ala dikang lain tinu kang ora mungkin fi dalam zaman apa dalika mungkon-mungkon ikhtibat hatta tawaf. Wa tamasakalan tecekelan sapa man fi zahiri nasi lan zahirin nas. Waro alan berpendapat sopeman munafatal khaidi ing munafai khat tawafi maring tawaf ka munafati kaya munafai khat di salat wa qiyam. Nahyul khaidi krana te nyegah wong sing khat anil jami iku sawaun padha. Wa munafatul khaidi uta munafate khat li ibadati Allah maring ibadate tawaf ka munafati kaya munafai khat berlawanane khat di ibadati salat. Jadi niki cara wong apa Ibnu Qayyim ngenyak fakih-fakih amatir. Fakih-fakih amatir nak ana dawuh Nabi dekne nyangka nak hukum iku am, gak mikir dekne iku hukum halal kudroh atau halal azzi. Di zaman imkanil ittifaq ta zaman imkanil apa ittifaq diantem kromo. Wa naza'un fi dzalika fariqon. Ahaduma sahahu atwa fama al-khaid wa lam yas'alu khaidamani an nisihati. Bal ja'alu balik gawe sapa ulama atau harata ing tohara digawe wajibatan wajib terus baru bidah. Ya karena kata wajib di bab haji itu pasti ringan, karena wajib di bab haji beda dengan rukun, paham ya? Agar wajib itu ringan, malah tak baca wajibatan mau wajib. Sandinya apa? Tujuh baru bidah. Waya sekotwa bidulia kelan tanpa tohara kama yaqulu Abu Hanifah wa Sa'du wa Ahmad fi idari riwayatan. Bahkan waya utawi idari riwayat ini bisikha iku anas suhuma, iku sing paling mansus masuse riwayaten anu sang Ahmad. Wa haula iku la mas'alu irtibatun li tohara bi tawaf kartibati abi salat irtibat syarti bil masrur. Bal ja'aluha wajibatan min wajibatihi. Jadi syarat sama wajib kan seru syarat, apa? Seru syarat. Syarat itu kan sekali rano kan batal. Nah wajib gampang satu baru tidak. Itu misalnya ratus baru wajib itu gampang. Agar ajis ya gugur, ya agar ajis ya gugur. Wartibatu habi kartibati wajibati hajibi. Yasihu fi'luhu ma'alifat senang cacat dia kelan wajibat wajib baru. Nah ini sehingga farikusani lebih gampang malih. Wal farikusani ku ngene ja'alu gawe sapa farikusani wujubat taharati ing wajibe sesuci li tawafi maring tawaf wastirataha. Lan syarate tahara muk biman zilati wujubi sutrati padha karo wajibe nganggo pakaian wastirati lan nyaratno sutra. Bal biman zilati sairi surati salat aw wajibati allati kang ya muk tajibu kang wajib polati wa tisaratu lan dadi syarat polati tapi ya ma'al qudrati sertane qudrah wa tasqutu lan gugur polati ma'al ajzi sepertane apes. Jadi ini lebih gampang. Artinya gini loh, Sayyid Muhammad itu cerita sekian kemungkinan. Beliau itu cerita sekian kemungkinan. Kalau betul toharoh itu wajib untuk orang tua, saya ulang lagi. Kalau betul toharoh itu wajib untuk orang tua, toh masalah utamanya ning dinggon diwajibno itu ma'al kudro. Engko nama al-adzi ora itu wajib. Padahal sekarang misalnya kloternya mau berangkat kemis. Mau tidak mau dia harus tawaf. Padahal dia sedang haid. Ini bayangnya yang nggak nakok sama sekali, yang benar-benar tawaf ma'al khaid. Ini sudah keluar dari batasan nakok tadi. Ini lebih ekstrem lagi. Paham ya? Kalau tadi kan kita bisa ngilang-ngilang sama keadaannya nakok. Baik nakok di Jawa maupun di Wiri. Jawa ini enggak yang benar-benar tetap haid. Paham ya? Solusinya tadi, kalau toharoh betul wajib, ujung-ujungnya menjadi wajib ya ma'al kudro. Sekarang ma'al haji ras itu. Wajibnya kok repot. Paham ya? Beneran tuh orang lu punya kok mulai dari ilah fi babil gambarmu itu catatan tapi udah ini jadi juga kutu ajarannya alim berugi kan keren no rugus gua kamu mau cari saya ulang lagi ya jadi sudah lanjutan ngambil pulau malam. Kalau itu tiang Quran bersaksi betul Allah gada sunnah. Nah kangge kekasih kangge tiang takwa itu gampang. Ini mau wa mayyatakillah ya jalahu. Sekarang bagaimana mungkin haji diperintahkan Allah? Kemudian di situ ada manek yaitu khair.
Lebih manek lagi fuqahanya menfatwakan itu problem sehingga menjadikan tidak sahnya hajinya apa-apa, dan Islam apa-apa, dan ini kacau. Tak lawan nanti ketemu pangeran orang fuqaha. Ini karena gak ono Quran itu, wah abal-abal. Ini mau seneng-seneng isi fikih terus main sana main sini, dan dia ini otoriter, macam otoriter. Dengan ngukumi wong nganggur terus mah. Akeh tapi ngomongnya tengah akeh. Yo mikir saya sekarang begini. Haji itu perintah Allah. Paham ya? Dan wong wedok wis jubilat mesti. Kemudian enggak ada solusinya apa-apa. Paham? Kalau bener Said Muhammad. Jadi ketok. Jadduhul a'la rahmatan lil alamin kutubut ini kita ulama warasatul anbiya. Coba ciri khas Nabi itu apa? Ya rahmatan lil alamin. Sekarang darani sampai rasa itu rahmat. Susah. Cuma bil ilmi penting tidak karena tahawun, tidak karena istighfar, tidak karena nyepelno hukum. Nyepelno yo ngene sira nganti alim alama nyepelno bae. Oh ora alim cangkeman. Baru menit tak dire sorry buyutmu. Ora sorry ngajimu ra akeh. Sorry. Kuwi muni sorry. Dene ana mbek Mutemiyah, fadzon naman dona agron dewe nabi disangka angger kitab umum, dene gak mikir. Kitab iku ma'al qudrah ta ma'al azim kan cara mikir cangkeman. Udah itu cara kula penting, paling penting gak dia kita terlatih tadi. Dia tak warai jadi wong Quran artinya sudahlah kalau Allah mengenas Rasulullah rahmatan lil alamin, setidaknya kita mirip-mirip posisi kita itu rahmat. Meskipun tentu kita tidak akan sempurna. Ojo kok wis ra kelar kaji. Ono wong kaji ora bisa. Kepangkem. Arane tak biru-biru. Boleh bodohmu. Enggak boleh seperti itu kita ada tadi karena piye-piye dekne wong takwa. Wong haji wong takwa. Wong takwa itu mestine untuk bonus makroja. Itu kata sandinya seperti Bang, ya wong takwa itu kudune untuk bonus makroja. Apalagi set ini jibilah sing sangka pangeran. Ora maksiate dhewe. Paham ya ora maksiate dhewe, jelas wajib watak. Lah ya itu pilihannya dua tadi ya. Kalau dia obat tadi ternyata mandi, berarti dia tawaf zamanan nakok. Paham ya? Kalau zamanan nakok kita pakai tiga kekuatan tadi. Nakok final haidatan tuhurun ala ahadi madzhab Syafi'i atau intikal ke madzhab Malik atau madzhab Abu Hanifah yang ekstrim min awalil amri dia ndak nyaratno tohara anil hadas wan itu. Terus ketiga atau dia tawaf ya ma'al haidi bener-bener haid. Disop tadi kuat, penting tidak talwis lil masjid, terus dia tetap tawaf. Nah, khitab-khitab tentang orang haid apa tawaf wajib suci, itu khitabnya ditahmilno ma'al qudra. Dan itu normal dalam fikih di semua kitab kalau wajib ya ma'al qudra, sekali ma'al haji gugur wajibnya, berarti selesai. Makanya benar Said Muhammad. Ya sudah, kalau masalah wajib gampang ya mesti tajibu atau starotu ya ma'al qudra watas kutu. Ma'al haji selesai, baru bar nomor aja. Baru. Wani ben guys istisna. Kamu setuju bar ya? Iya, sanggup bar. Lagi arom juga belajar awal. Nomor berapa di sini? 128 ya. Yang arom juga belajar itu. Oh no, 128 ya. Orang mau hasil ilmu tak mau. Kalau kini untuk agak-agak malah bingung. Ini kalau wacana guys, yang edisi kuno, edisi kitab-kitab ini kitab di anak. Di anak itu tolikin. Dia perlu dimengerti guys, saya Abu Bakar Saton itu Al-Husaini, itu saya Al-Husaini yang normal. Beliau punya guru ini saya Zaini. Saya Zaini Dahlan itu Al-Hasani Al-Jilani, terus termasuk Zuriyah Abdul Qadir Al-Jilani. Itu nanti mau kasih istilah saya Zaini. Jadi beliau bukan sekedar Al-Hasani, tapi apa? Al-Jilani. Dan sama harus bangga jadi orang daerah sini. Maka Sayyid Hamzah Satori ini biasanya makamnya teng Sedan. Itu bin Abdullah bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abu Bakar. Ya kakaknya, di gurunya. Jadi Sayyid Umar itu gurunya Abu Bakar Sato. Ya kira-kira kayak saya dengan Jokowi. Jadi Sayyid Umar itu sepuh. Adik-adiknya dulu ngajinya ke beliau. Ya kayak Mbah Mun lah. Adik-adiknya beliau kan juga ngaji Mbah Mun. Jadi jangan kira terus adik gak mungkin ngaji di kakak. Kalau terpaut jauh kan ngaji. Singkat cerita, Sayyid Hamzah ketika rawuh di sini, di Indonesia termasuk ke Mbah Mat, ya Mbah Mat Sarang.
Maka sekarang karena beliau dulu ngaji Said Umar. Makanya kita yang sekarang harus bangga. Tradisi muhafadah memang wasiatnya Said Umar. Ya, jadi beliau mengatakan masyhur itu. Nah, gue jelek adiknya Abu Bakar Sabar. Mau kitab mau gede-gede gak kena dihafal. Kiai mau kitab cilik sing kena dihafal. Jadi kata kuncinya nak ngaji kena dihafal. Makanya kita ini sudah salah untuk salah-salah sana. Ngaji kilatan itu selalu masalah. Tapi ya barokah timbang ngaji. Bandingannya timbang ngaji. Tapi sebenarnya kalau salah kita ya ngaji sing kena dihafal. Makanya sekarang ada muhafadah karena dulu biasanya saya Umar di Mbak Ahmad ya. Waktu kita bu cilik-cilik wae sementing kena. Ya itu ada tradisi muhafadah makfudah. Sing ono marsdut kan. Dari kancaku gaya gurune koyo apal tak langkai ra ro. Akhirnya mak isin berkau guru kok. Iya Pak. Gak ada udah belajar. Udah ternyata apa kode kajian apa? Tangan sampai turun kerja dulu. Nggak cari. Orang tadi berapa dulu cukup buri. Aku kahai semua dong di. Asal minal kafi ya, wah cerdas. Guru tapi nggak alfiah kan isen. Ya mana tahu apal tapi kena ekonomi sana kan tuntas. Nah tinggal cerita itu Sayyid Haidar itu nanti dari mantunya Sayyid Hamzah. Haidar bin Hasan bin Sodako bin Zaidi. Nah, terus tentang bumi meriki itu sering diinjek Zuriyah Abu Bakar Sato, yang Zuriyah Sayyid Haidar. Itu yang nulis manakib Mbah Hamzah, Mbah Mun, terus Mbah Mun yang nulis manakibnya. Tapi sebagian referensi saking Sayyid Haidar yang terus mantunya Sayyid Hamzah. Haidar bin Hasan bin Sodako bin Zaidi. Kalau nanti mau tahu silsilah ini, ngantos saat itu silsilah. Jadi ya Al-Hasani Al-Jid. Nah ini cerita saja. Dan Sayyid Muhammad itu Al-Hasani Al-Idrisi. Jadi kalau Sayyid Muhammad itu nasabnya mirip Abdussalam bin Masisi yang sholawat Masisi. Rata-rata kalau yang sekarang alim Al-Hasani itu Al-Hasani Al-Idrisi. Ya tapi sama nanti sampai Abdul Al-Hasan Al-Mahdi, Hasan Musanna bin Hasan Mahdi. Tapi nggak saya cerita betapa Abu Sadat Al-Alawiyin itu tetap yang tren itu memberi rukhsah, terutama bagi yang takwa. Karena tadi tetap kita sepakat wa ma'tabillah hadalahu. Ini kalau wajar. Padahal ini kitab dulu, sebelum era modern ada sekian. Hanya yang ngarang kitab I'anah itu nggak pati menangi zaman iktibas, zaman macam-macam. Dari kalau wajar. Masalah tadi yang mirip-mirip apa? Mirip-mirip akhirnya ada makroja, apa? Ada maksudnya. Nah, tentang kitab pulau halaman 294. Jadi pulau tidak dari kerja sekali. Yang jelas kauluhunya ikut satrun di auratin. Kenapa satrun? Kan syaratnya tua selain suci kan nutupi aurat. Ini bukti ya pentingnya alim. Sandinya tetap sama. Pulau cerita ya. Ketika kitab Muhimmatud kitab matanya Fathul apa? Mu'in kan hanya bilang satrun di auratin. Kemudian oleh Fathul Mu'in ditambahi liqadirin. Karena nanti ujung-ujungnya kalau wajib itu sandinya adalah kudroh atau tidak kudroh. Maka bagi orang alim tambahan qadirin ini penting sekali karena ujung-ujungnya nanti kalau tidak mampu ya tidak jadi wajib. Misalnya zakat, coba hukum dasar zakat apa? Ya wajib. Ujung-ujungnya maklaji tidak jadi wajib. Mauso wajib. Enggak maklaji karena mauso kesempur ya jadi orang wajib. Makanya Sayyid Muhammad enteng saja ngendikan secara mudah beliau kelihatan alim sekali. Enggak apa-apa dia tawaf ma'al haid. Tapi kan kata Nabi tawaf harus suci. Ujung-ujungnya itu wajib. Wajib ya ma'al kudus. Sekali ma'al haji gugur. Padahal jelas haji yang mau cabut. Paham ya? Ini kan normal. Makanya kok kira paham buang kuning. Buang kuning rawani gak istisna. Karuan. Sembronon arawani berarti. Usir oleh ngaji. Kan masalahnya jelas. Saya ini poso wajibnya mau putro. Iya dong. Sekali maklasi kan. Sudah mas. Bang, ya, makanya ketika misalnya sarannya tawaf itu satrun di aurat, ini ya mesti dikodirin, apa? Dikodirin atau ma'al putro. Itu mesti orang kok mungkin. Kalau wajar ya. Masalah itu ya. Masalah ini.
Pokoknya sebelum kecil kubela bab falozala. Kalau waca mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Walau toro'a khaiduha qabla tuwafir rukni. Walam yumkinha at-takhallufu linahwi faqdi nafaqatin aw khaufin ala nafsiha. Linahwi kan hanya taswirul masalah. Kalau sekarang mungkin takut tiketnya hangus atau diusir dari hotel karena bookingnya habis. Intinya kan terus harus cabut. Intinya harus cabut. Terus rohalat insa'at. Summa idawa sholat lima halin yata'adzaru alihar ruju'u minha ilamak kata tatakhallu kal muksar. Tapi wayat kotowa fil dinnatiha. Jadi ini mirip gambaran Sayyid Muhammad yang keempat yang tidak saya baca. Dia cabut bila tawaf. Tapi itu kan Sayyid Muhammad enggak ngerestui. Itu solusi yang enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin. Nah, terus itu beliau masih pakai kaidah-kaidah fikih zaman dulu. Gak zaman now. Tapi beliau akhirnya ngetikan ini yang saya kagum dari tradisi sahabat. Ini masih di kitab Yana, makanya perlu karena tadi yang ngarang ini Al Husaini muridnya Al Hasan. Terus beliau ngetikan begini. Wal akhwatu laha antuqallida man yaro baro atadzimmatia bituwafiha. Qabla ruhailiha. Jadi beliau mengatakan sudahlah, dia taklid saja sama orang mengatakan dia tetap setelah. Itu kan luar biasa. Beliau mengatakan walaha antuqallida. Walaha itu dia diberi hak, sudah dia ngikuti kaul saja mengatakan boleh tawaf ma'al haid. Karena tadi dia ajis sampai tuhar, makanya dimasukkan bab tuhar, bab satrun li auratin dan tuhar. Nah terus karena beliau itu fakih, pakai kaidah fakih tadi, nunggu zamanul yaksi atau zaman ad-darurat tubihul mahdurat. Misalnya gini ya, misalnya hari ini hari Jumat, saya jam 11 siang tuh ngeluh. Atau setengah 12 ngeluh tenan orang perkara utang BPKB itu kan kayak somari ngeluh biasa ngeluh sing iso mari nah ngeluh jamu bocah BPKB kan kayak somari ngeluh sing iso mari utang akeh omah dijamin kan saya misalnya setengah 12 ngeluh ana muadzin ya ngeluh ketika sudah adzan zuhur adzan Jumat saya tidak boleh sholat zuhur karena ada potensi, ada kans. Nanti saya sembuh. Paham ya? Saya boleh sholat duhur nunggu al-ya'su min idrotil Jumat. Paham ya? Berarti nanti setelah Jumatan bubar, saya baru boleh Jumatan. Karena dengan itu saya sudah ya'su min idrotil Jumat, saya baru boleh duhur. Saya tidak boleh pas ada adzan pertama langsung duhur. Takutnya nanti sembuh. Ya kan bisa sembuh. Kalau penyakit seperti itu kan sembuh. Nah, sama nanti misalnya begini. Seri tadi misalnya sekarang hari apa? Senin ya? Senin haid. Dengerin ya, Senin ini haid. Terus diumumkan oleh kloternya kalau cabutnya Jumat. Paham ya? Ya, atau Jumat atau Sabtu. Dia nggak boleh tawaf sekarang karena belum udzur mendesak. Selasa juga belum boleh. Kalau cabut Kamis ya kira-kira Rebo sudah boleh. Karena kalau sehari menurut saya dalam konteks kredit itu sudah darurat, paham ya? Oh, darurat, misalnya Kamis cabut jam 5 kendaraan darurat jam 4, wah kasih singkal ya kasih 1 hari lah, tetap dalam konteks haji itu kesingisal loh, bismil beresiko nunggu darurat yang bener-bener ada darurat wah darurat itu geblek. Saya ulang lagi ya. Kalau dia misalnya haid ini hari Senin, hari apa? Senin, kloternya jelas cabut Jumat. Menurut saya dia tawaf saja Kamis meskipun ma'al haid. Ini sudah ilah hadid darurat. Jangan tawaf sekarang atau Selasa. Kan ada kemungkinan ingkita'ul atau ingkita'ul haid. Paham ya? Jadi intinya Abu Bakar Sato berfatwa khasnya oke sudah lah. Tetap dia tawaf ma'al haid, tapi qabla ruhailiyah kira-kira sebelum berangkat kecilannya nunggu mepet. Kalau kata sandinya itu nunggu ada posisi darurat. Paham ya? Kata sandinya penting nunggu ada masa darurat. Karena nanti darurat kan sudah tubihul darurat sudah selesai. Artinya sama. Semua ulama pasti ciri khasnya bikin mahfudz. Cukuman ngel-ngel hukum. Tak lawan tenan, yakin tak lawan. Saya rasa dilawan itu kalah. Apa itu? Ngomong fatwa yang semberat apa itu? Ngomong beda ngarep ngralim, ngarep ngalim berapa? Ini tapi di semua lana tahu apa itu? Jadi kira tahu mau. Ini kira tahu makanan kamu. Macam dulu itu fatwa orang nanti kecenderaan. Wow, langsung sama tawaf maal. Udah kok beda. Bodoh kok apa? Tunggu di sepuro pengiran.
Lo kalau masalah bodoh, dia yakin bab-bab sing orang mendesak gak apa-apa. Tapi yang kita hukumi ini orang-orang soleh yang mengembangkan hartanya villa walid. Adol Tegal, adol sawah, daftar tubuhnya 10 tahun. Bareng tua buat arani rasa. Kan yo sakit. Mbok yo mikir. Hukum ngono iku kanggo wong. Misale ngene nak bab jima Allah ngono. Lah iya misalnya hari ini di bojo iku Ahad, Haid, Senin oh. Lah hukume Haid telah. Bab jima wae. Bab jima hukume Haid ben ora jima. Tapi nak bab haji hukume sah. Mengenai omong itu nih, bab haji dulu, bab itu bila di masalah itu wajib. Oh, wani yo, wani jadi wani. Lo tak pilih jelas. Jadi makanya saya ulang lagi ya, kemungkinan sah tadi pakai 3 cara. Satu memang nakok benal haidotan, meskipun di zamanil adat duhur. Pakai ahadi kaulais, tadi riwayatan An Malik atau ikut total Abu. Tapi piye surah ini masih dia keadaannya nako, kenapa? Padahal kita juga bakas benar-benar tawaf itu ma'al. Kata Sayyid Muhammad, kalau yang tawaf ma'al solusinya adalah di mana-mana syarat toharoh, di mana-mana syarat atau wajib atau apalah istilahnya itu tetap ma'al kudroh. Nanti wajib ini toh gugur ma'al haji. Nah, sekarang kalau kloternya mau cabut, ya dia tawaf saja. Karena ma'al nah, tentu ma'al haji nunggu al-yaksi tadi benar saya Abu Bakar satu nunggu yaksi ya kira-kira seperti itulah. Kalau Ahad dia Haid, Senin ya jangan tawaf dulu, Selasa jangan tawaf dulu, kalau mau cabut Jumat ya Kemis lah kita bikin orang bikin Jumat resiko no? Mau toto resiko tak lawan langsung mereka itu cuma bilang murah rasanya kaji aku kira kak bangun pulau lah isi sobat Arab. Kalau para pangeran tahu kesasar, mulai kira apa? Ukurannya berapa? Itu kaji atau kangelan? Kaji dari terkenal ayu pun buat nanti kangelan. Era atau kangelan, proses era kangelan itu karena atau kangelan. Ibu tahu mereka kesasar. Lalu terus pulau ya sih nggak gue prioritas ya. Jadi mau buku. Aku lah satu. Dibuatin pantas, Quran terlantar. Itu semua. Gue mau namun sekian menit kesasar gue sih, serak kuatan terus negara nih uang kesasar serape. Itu manfaatnya bareng gue pangeran. Ulang itu dong tadi darurat, tapi kan dong pulau kan gampang mandi. Ini gue urusan sombong kan, banyak tetap dulu. Pulau yakin, satu yakin. Nah hadis itu sohe dan saya percaya karena itu terbukti. Kalau nanti nyekseni piambak dongani bapak itu nggak sampai 1 jam dari saya melihat itu mustahil. Ya tapi itu khas ya, khas orang-orang mereka. Dalam mereka sudah senang dongo, senang dongo malaikat keseringan nyembadani. Dalam mereka ada banyak karep. Nah, aku akan karep loh. Orang masih mandi aja. Tapi itu nyata, man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati atau itu Abdullah Ma'uqtis Sa'id itu masyhur. Hadis orang yang sibuk merumat Quran. Merumat Quran itu imma bitahfidz wa imma bitta'lim wa imma bidarsi wa imma kadza wa kadza. Kata Allah, orang yang sibuk merumat Quran sampai lupa berdoa sama saya. Saking sibuknya istighfar bil Quran sampai lupa minta saya kata. Atau itu Abdullah Ma'uqtis Sa'id dia akan saya kasih di atas. Masih jalur-jalur. Misalnya hari ini nganti muati dongo njuk bojo aja. Ambek aku ra dongo mandi hati. Nek dongo njuk bojo ning aku ra dongo iku cek mandi hati. Ora iso dilawan. Wong kanca-kanca kulo sering Gus ora tau dongo kok piye-piye yo beda aku padha. Ini bukan karena saya muji diri saya, tetap saya itu muji mukjizatnya Quran. Seorang lagi saya muji mukjizat. Satu sekarang, kalau nggak ada kenangan kan, kalau nggak ada haji ini tahadus binikmat. Kalau badai haji itu nggak terlintas ketemu Mbah Mun, karena saya ke Sarang itu ya masih memutuskan nggak haji. Belum tahun itu 2014 itu belum niat. Setelah saya di Madinah 3 hari bahwa kita beliau tak sholatkan di Raudhah 3 hari. Itu saya keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi saya adalah keluar itu banter karena ya itu tadi karena kredit saya jalannya cepat. Yai karena kredit nggak boleh parkir sekian menit kan parkir juga harus cepat. Jadi beliau keluar dari mobil ya cepet-cepet. Karena parkir di sana kan masalah. Paham? Jadi ya ke susu ya. Itu tabrak. Akhirnya ketemu. Itu uang Quran itu beda. Waduh sekian juta orang nggak janji.
Jadi saya itu di Mekah di Medina itu mesti ketemu orang alim. Ya serah jarak aja ketemu. Ketemu orang alim kelas dunia serah tahu jarak. Ngene ning mati Gusti. Pas saya mau ngalim ketemu ngalim ngono tahu. Ya sudah bebu. Jadi makanya itu saya percaya hadis itu saya sudah tajwid betul manusia ulama Quran anti wa masalati akte dulu Abdullah wa orang yang sibuk merumat Quran sampai dia lupa meminta saya. Anak masalah tiga istighol maka hantar tarokas soal paham ya? Itu akte itu Abdullah otis dia akan saya beri sesuatu di atas orang-orang yang minta. Dan saya ada doa itu bukan karena takabur, kalau jarang. Oh, kalau nak ngamini kangkang dulu, bukan bodoh mau kau ya roh, kalau imamnya kangkang bodoh apa ya roh. Kalau mau ngamini, mau pengerak seleksi dia. Kadang-kadang gua kan sombong, Pak Amin nak juga nih keliru, berarti sudah, nama pengeran proporsional, tetap ngerti, misalnya rapas di sebadan ini orang sebadan ini ben pengeran dua senyelek, itu aku rata tahu, sudah temen Amin, sebuah gue bisa udah. Kadang kan orang sudah, Amin lagi boleh doa nih, salah. Oh, lah ngomongin kok sudah nih murah lah. Pengiran dewe sengah, pengiran ini kira-kira misalnya orang bocah kere melarat dulu ya Allah harga duit 1.000, paham ya? Wong saking marati jaluk duit buat 1.000, terus aku meni amin kan pengiran itu semua cobaan untuk 1.000. Pengiran dewe orang amin mau terus gitu, pengiran tetap terus. Kalau ke Arifin tuh ya Allah paling ngono kok nggak saya bakset. Terus aku muni amin. Tetep aku sak dhuwure sing ora istisna mau. Ilati masalah itu. Pangeran rasa mbok warai aneh-aneh. Untuk gua biasa man. Lah donga teng budi-budi ono wong awam mau apa muni amin malah donga. Mboten nate nyelesi, tak pikir wis pangeran proporsional mesti tahu tempat iki. Kira usah kok kuwatir kok. Jadi kula cerita, jadi Quran ketemu kita. Terus kalau kerasa kedua tingkat riban ya, ketika ingin ke Israel ke Baitul Maqdis, cara mereka akan Israel. Terus saya itu belum pernah berdoa. Setiap saya kangen ke makam Nabi Ibrahim itu baca surat Ibrahim. Sampai saya itu lupa entah berapa kali saya baca surat tentang Nabi Ibrahim. Tapi ya iskon bukan akal-akalan iskon. Iskon itu pokoknya berontok, enggak karena akal-akalan itu enggak. Mana buat tiru angger ke akal-akalan yo ora mandi. Itu syarat iskon berontok. Itu saya masih ingat betul saya itu melakukan itu mulai akhir Ramadan. Itu belum sampai Lebaran. Adalah teman saya yang nguruskan itu jejer travel yang biasa berangkatkan ke Masjid Aqsa. Itu di tengah-tengah saya belajar surat Nabi Ibrahim itu surat Ibrahim itu ditelepon terus mau jadi ke Masjid Aqsa ya. Ya udah terus saya ini kebetulan jejer orang yang ngurus travel ke sana. Ini sekarang jaringan tak daftarkan. Coba itu di Jakarta. Jakarta kayak apa luasnya? Lah teman saya itu kan nggak nyari di internet atau aku yang mulai rasa biaya. Kan dulu era tetap ngurus aku gitu, ngurus ngomong aku kan. Tak pasrah ngurus itu. Sholat Jumat itu jejer profil yang besar. Mana ngomong ke urusannya angel itu. Ya, introspeksi. Dia cara dohir ayat itu wa metatillah. Enggak usah dimafhum mukola. Jadi Quran orang hadis ora usah dimafhum mukola. Mari suudon, no? Itu nambah ngapal wa malam yatakillah ya lam ya. Saya hadis majrubillah fi khairan. Total mafhum mukola apa? Wa malam yakqa berarti lam yuridillahu bi khairan. Korbannya ada. Ya nak siapa yang dikehendaki Allah baik pasti ditetir alim. Terus wali alim. Yang dikehendaki Allah tidak pati alim berarti Allah tidak berkehendak baik. Jadi termasuk
Minas surah sing takruju angka idati maghumil. Nyarai sarai itu. Maghum apa? Jangan terjadi pada satu ayat ini, dua ayat ini. Itu sekalian nama maghum mukhalafah tuntas. Ngomong orang alim yo, asal coba. Berarti gak ini bilau gini. Sama. Tapi kalau pesen ya, dengan anak panjang senang keluar tenang gue eling. Nak ono wong takwa itu kayak imam. Ya kayak imam. Terus dawe kanjeng Nabi istilah aimati rahmah, sifat umatku rahmah. Sekarang darah nisah mbek rasa itu rahmat mana? Rahmat. Toh kita tidak karena tahawun fitin. Ini Sayyid Muhammad, ini Sayyid Abi Bakar satu. Tahawunnya di mana? Ini orang-orang yang alim alama. Terus ngono min anfasil apa dzurriyyah Rasulullah. Tidak mungkin. Mereka salah tidak. Sudah kurang apa? Sudah bentang, tapi tak berkusora ini. Sesora itu bodoh. Kamu saya anak tuh tadi bin salah nih bab fikih. Ngarang patang juz wae iso. Ya ngel tenang. Mungkin merujuk no domber aja tolong. Merujuknya tapi tolong. Bantah. Ini semper kok. Nanti mau batal tak biayai. Benek kadon papat. Dan kesemper. Ora sopan loh. Ini jelas wal akhwatu antuqallida wal akhwatu laha antuqallida mayaro baru atadimatiya bi qawafi. Tapi tadi karena beliau ahli fikih nunggu zaman al-Ya'si. Makanya beliau kan qabla ruhailiha ya kira-kira pokoknya nunggu zaman al-Ya'si. Ini pokoknya sandinya itu nunggu zaman al-Ya'si. Tentu menurut saya dalam konteks apa toaf ya 1 hari lah. Kalau jam itu resiko loh. Ya resiko tapi kadang jadwalnya kan maju. Menurut saya 2 hari saja dalam bab haji masih bisa lah sih. Ngeri loh haji itu. Oh ngeri betul. Aku SKJ plus. Wah itu kreditnya. Itu bus yang mau bawa saya itu hanya diberi hak parkir 5 menit. Sehingga cabut jam itu jam 5 itu sudah koning ngarepe hotel. Mereka mau dikai parkir 5 menit. Coba. Warna bus ribuan. Sekali 5 menit. Cek penumpangnya wis teko te ora dikon cabut karena kalau enggak macet. Wong sakjane wong ora oleh tahlilan ning raudhah perkara iki. Lah nyale kabeh dhek cross tahlilan. Iki mumpung sowan Nabi terus tahlilan kabeh sak jam wae ya macet Mekah Madinah. Dhewe kok dhewe. Ana terus assalamualaikum ya Rasulullah dari polisi ne ruh Karena Dulu gak ngono gimana ini soal Nabi kok dilarang. Repot itu untuk Wan lu Madura bolak-balik ya. Mane wan sering grocok, wan korban. Wan kan haji, kan ada gelang botelu, gelang maktab, gelang paspor, terus gelang hotel. Wah ono akal kan. Disilang aku mutu. Ora ngono silang Jawa dulu. Disilang terus. Ya kan ada. Karena mikot ikhram itu kan rukun, paham ya? Tapi nak pakaian ikhram kan wajib. Karena kalau visa amal itu nggak boleh pakai pakaian ikhram. Orang-orang Madura pakai visa amal. Jadi ini haji ya gue celana jin. Ini celana jin kawasan. Ya wis mikot ya bersolat banget. Ya mereka diwariki ini diwariki lah. Nak ikhram itu rukun. Tapi nak pakaian emo itu haji wajib kan gampang. Terus baru barang tok apa itu tafsir terus Madura wis Madura. Terus kok bilang harus benang diwe ya bro hilang tenang medun barang tafsir parmugane muka wis barang tok Mekah supire sing tadi celananan jin kaosan oblong cucu aku pakai nek warna itu kabeh kru sing Madura semua aku pakai nek cuman kaji tuh haji di Mekah tidak haji, tapi menurut pelaturan kan enggak, pelaturan yang salah. Kamunya apa tidak teratur? Dari pelaturan yang salah. Kamunya apa kok tidak? Pakai Madura. Ini itu yang lagi sekarang belum maju. Oh, aku mau guya gitu. Terus ngono-ngono lah jadi gelanku. Polisi Arab yo lucu. Terus kita gelangan yo ora diteliti, polisi Arab. Dan yang ono jeneng.
sarang tuh wudu. Kata sarang ning kono iku nganggo apa? Iku sing kalung itu. Iku kalung tahun wingi tahun sing zaman Asuraina. Yang harus kita tahu kalung itu. Keputusan paspor. Murni wis ora diteliti, pokoke kalungan. Ayo bodoh kan beren ketemu wis bodoh. Uwe nak lo kayak kaji wis bulat-bulat sithik user wae. Dari pelaturan sing apa? Kami apa kok diatur. Aku biasa ya, pangeran kumpul maklumi. Terus masalah Romeo Kobles. Siapa kalau waktu. Bon guys, saya boleh tua filmkan. Saya ngangkat naik sah saksi. Sah. Ini kalau wajah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmur Romeo Kobles ya. Ini tesnya kita Sayyid Muhammad. Sehingga maksud saya gini, karena itu ada silsilah guru kita, Mbah Mun, Gus Naji, semua mas saya sekarang itu Sayyid Muhammad adalah guru besarnya. Maka kalau sama-sama kudua ya kudua ke beliau. Meskipun saya tahu di Fatwa Wahabi, di Fatwa Hayatul Ulyanya Wahabi juga setuju Ar-Ramyu 12 Zawal. Tapi kita kan tidak punya irtibatus sanad dengan mereka. Paham ya? Makanya ini saya ulang lagi. Sebenarnya fatwa seperti ini itu ma'ruf. Hayatul Ulya Wahabi memfatwakan demikian, Yusuf Qaradawi juga memfatwakan demikian. Tapi kita kan tidak punya alaqah sanadiyah dengan mereka. Makanya kita butuh yang kitab minna, yang orang kita. Paham ya? Jadi bukan berarti fatwa ini ghoriban, tidak sudah masyhur. Cuma kita kan butuh yang minna. Wong saya saja zakat profesi, zakat ghairul muqtad yang tidak pun. Dulu ada Qaradawi saya belum fatwa. Jadi ketika Mbah Mun ikrar itu boleh, saya baru fatwa. Karena kita butuh guru. Sebenarnya sebelum itu, sebelum al-ulama al-mujaddidun itu kan ma'ruf ya, sudah modern lah. Dan kayak kakao apa? Zakat. Tapi kita kan tidak berani fatwa sebelum guru kita mengesahkan fatwa itu. Bang, jadi soal tradisi sanad, saya ulang lagi tradisi sanad yang harfan apa? Awas kena sanad. Kalau wajah hukmur Ramyi Qabla Zawal. Ini kalau betul kitab ini kitab keluaran Hayatul Ulya Arab Saudi. Jadi kamu jangan kira kalau Arab Saudi betul-betul Wahabi yang ekstrim. Yang ulamanya tetap biasa. Padahal ini kitab Hayatul Ulyanya Wahabi. Di sini ya nyebut Yusuf Qaradawi, bahkan nyebut kitab Fathul Mu'in, nyebut Syekh Khotib Minangkabau. Ya karena ulama, kalau ulama itu ya biasa saja. Hanya biasa ulama ya normal saja. Beliau akademisi, siapa saja yang alim ya dimasukkan dalam rujukan. Yang ulamanya, nggak sih asobia ya bintu-bintu nih, serempet langsung bintu nih tinggal. Tapi rasa gede mau pintu, saudara kita. Kita juga sejenis ngapain benci. Salah ya. Kan alaikum bijamaati muslimin itu bijamaah mayori. Malah wong alim usah. Karena jumlahnya ada banyak. Nah, sampean aku keren sampean. Hukum Ramyi Qabla Zawal. Ilam ngerti sira ana waqta ramil jimari salah yadkhulu bi zawali syamsi wa huwa al-mu'tamadu fi jam'il madzhabi al-ma'rufati wal muqtabih wa alaihi adbaqa jamaahirul ulama al-fuqaha min arbabil madzhab al-muttaba'ati salafan wa khulafan. Nggih jelas namanya ramil jimar nggih ba'das zawal. Wa daliluhum fi dzalika al-ittiba. Faqad akhrajal Bukhari rahimahullah fi sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu ramaina. Natahayan nunggu momen, nunggu khin, nunggu apa? Nunggu khin. Ya. Natahayan ngenteni waktu kita. Faida zalati syamsu ramaina. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yarmi al-jamrah duha yaumin nahr. Wa roma ba'da dzalika ba'da zawali syamsi. Jelas ya. Nak jamrah Aqabah itu duha yaumin nahr, tapi kalau mulai tanggal 11 itu ba'da zawal. Lakin jawadal ulama min arbabil madzhabi ar-ramya qabla zawal wa huwa wa in kana dhaifan fi nadhari ba'dim lakinnahu mufidun wa sadidun wa yahallu masyakil azimatan wa yaftahu abwaban katsiratan lirrahmah. Saya ulang lagi kata sandinya tadi tetap asal ulama inginnya memberi rahmah wa tasil khususan ba'da sukuti mi'atin al-hujjat fi sahatil jamarat idar ramyi ba'da zawal wa mauti aktarihim tahtal aqdam min syiddatis siham. Jadi artinya gini ya, jangan pernah Anda berpikir kalau karena banyak juga orang NU yang haji, kemudian ketika shift Indonesia, orang kan menangi betul, orang jari menangi. Kita misalnya Indonesia itu sering dapat shift, dapat
rollingan jatah itu koblas zawal, paham biasa? Lah itu kalau kita ngajine kiai-kiai mau ngajine takrib atau gelem ngaji tenanan. Wah itu madzhab Wahabi wah. Gak roh nak Said Muhammad pun membolehkan. Akhirnya rawani. Bareng rawani ape badha zawal, rollingnya gak jatah Indonesia. Ini Ronos kredit. Jadi sekarang di Arab Saudi kan di rolling, apa? Di rolling. Jadi sekarang tanggal 11, misalnya Senin ini tanggal 11. Orang Indonesia dapat jatahnya jam 8 sampai jam 10. Ada orang wayai metu habis. Karena sudah di-shift. Paham ya? Lah itu lucunya beberapa kiai Indonesia karena itu enggak ma'ruf, makanya ini ilmu harus dielamkan karena mereka tidak pernah ngaji kitabnya Said Muhammad. Nyongkone ngono iku ala Wahabi. Paham ya? Enggak ngerti ulama panutan kita membolehkan. Makanya ini sahabat. Kalaupun kita ngikuti bukan karena fatwa Wahabi tapi fatwanya guru-guru kita. Paham ya? Meniki kula waca. Niki kitab niki kula riyen angsal teng Mekah. Ya teng Pondok Said Ahmad. Jadi ternyata di sana di PCI semua teman-teman di sana juga mengkaji kitab ini. Meskipun ini sering merujuk Hayatul Ulianya Wahabi, tapi dalam banyak hal yang ikuti ya khasnya orang alim. Beliau ya biasa muji-muji ulama sini ulama itu. Ya normal. Di sini juga Yusuf Qaradawi disebut, kitab-kitab kita juga disebut. Bukan Yusuf Qaradawi karena semi model wong alim LSM. Menghentikan wah kasarnya seru. Oh, seru. Wawaco ini yang ketika mengutip Yusuf Qaradawi. Ini judulnya Futyal Jawaz wal Man'i fi Ahami Qadayal Haji. Ra'yul Ustadz Ad-Doktor Yusuf Qaradawi. Ya Zabul Alama Asya Ad-Doktor Yusuf Qaradawi ila anal ilat li muskilatil isobat wa fiat an-nasihat bahasa Arab sekarang. Minta tabil hujjat di waktu muayyanin ni ramil jamarat ayam minna. Tak terus. Awalan taklilu adati hujjat ma'amkana. Solusinya itu ditekan jumlah orang haji ma'amkana. Khususnya al-hujjat alladhi hajju qabla dzalika hajjata fardhu. Khususnya yang haji kedua, ketiga. Yang sudah gaya LSM ini sudah makanya saya bilang itu Qaradawi itu mesti gaya LSM. Tanian bahwa maudhu'ul faksi. An wasi'a fi zamanir Rami ma wassa'alana syar'u fi dzalika haitsu la nastati'u an wasi'al makan. Solusinya itu kemungkinannya akan dua, memperluas tempatnya atau memperluas waktunya. Nah, jadi kayak LSM, ya pakai mobilnya. Semacam itu. Artinya saya kalau mengikuti faktor Said Muhammad tak karena Yusuf, karena saya tidak punya hubungan sana dengan Yusuf. Apalagi sekarang beliau jadi aktivis. Masalahnya berat ya. Kalau kenal, saya Indonesia kan sering nabi anaknya sering berzakat. Yang ketika terjemah fikus zakat itu anaknya sering berzakat. Yang dulu kerja saya sama Sutio pas terjemahan fikus. Ini yang mengeluarkan sama itu, anggar tunggu terjemahan Yusuf Qaradawi yang mengeluarkan pemerintahan DKI Jakarta. Jadi lucu. Ya anwasi fi zamanir Rami ma wasa'alana syar'u fi dzalika haitsu la nastati'u an wasi al makana. Idil marma saghirun kama huwa ma'lum. Sumala buddha yakuna ramyu min masafatin qaribah hatta yaku al-haso fil marma wala yusibuna safayuhi. Wa madamal adadu kabiron wal makanu mahdudan fale sa'amamana illa tausi'uz zaman wa wa ijazatu ramyi minas subah wa masyaallah minal lail. LSM. Karena memperluas tempat itu sulit dan harus ke titik yang sama. Caranya memperluas waktu. Oh, dan lagi, gue mau coba orang cari. Cuma adofa kok ilan. Adofa kok ilan itu menambahkan dari bahasa Arab lagi adofa itu menambahkan argumentasi orang Arab saya nak muni adofa. Wa idofatan ila dari bahasa Arab saya itu nak menambahi materi. Wa idofatan ila dari bahasanya nafis. Wandom mailah. Bahasa Arab itu wandom mah. Inna hadhil masyaqqata allati yu'ani hannas indal jimar la yajuzu nisbatul qawli bil asyar. Isim Qaradawi ketara LSM. Kalau ada orang yang berfatwa ramyu harus ba'da zawal, meskipun kredit lakukan, meskipun repot lakukan, karena khasnya agama adalah kesulitan. Khas ibadah kangelan dari Qaradawi. Ora sah bangsa ngono iku dinisbatno ning sarek. Sarek iku kepingine yo gampang, gak repot. Paham? Jadi antara ono fatwa
kon romyu ba'da zawal senajan to kangelan la ya juhu nisbatul qauli dia ilah syarri. Bang. Oh, ba'da zawal sesuai syarat lah ya jurus. Itu tidak boleh apa? Kata beliau, inna ashabal qawli bil man'i wa ashabal qawli bil jawaz mutafiquna anal afdal fi manaqisi fil haji wa ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'adahu fadilan yadkhulu biman tarsalam fi qawli if'al wala har wa laysa huwa min qawli sahih wal batil. Kina idzin maksudnya gini. Kalau ada perilaku Nabi dalam haji, meskipun Nabi dawuh ya'khudhu anni manasikakum, taruhannya bukan sah dan batal, paling afdal dan tidak afdal. Jadi ora usah taruhannya ekstrim. Nak sing dilakoni Nabi berarti syarat sah. Nak melenceng kau yang dilakoni Nabi berarti batal. Ora usah ngono. Walaysa huwa min qabli sahih wal batil. Ngono. Ora wal butan iki pokoke bahasa Arab saiki ojo mbok nakoni. Kina idzin yaqutu bil rusah biramyi qabla zawal ad-du'afa wal ajaza wan nisa wa dawul hajat. Wa yadkhulu dimnahum aidan kuluman yarghabu fi dzalika takhfifan lisahmah. Cek wong wedok, cek wong tuwek lah utawa wong gagal lah, butuhe mau disekan wis ora usah. Ahdan bir rukhsah. Fa inna wa yuhibbu an tuqtaru qawlu kama. Wa fi dzalika daf'un didarar an-nafsi wa daf'un didarar anil akhirin. Wa wa maqsadun mu'tabarun min maqasid syariah. Oh ya. Tapi aja anu iki ya di sana. Nah, mislu hada laisa bid'an fi syari'. Ngene iki aja mbok anggap bid'ah. Fa inna nabiyya rakhasa fi tarkil mabid bi mustahifal linisa wa du'a. Biasa wae jadi saya itu menganggap apa? Namun ini kita bisa Muhammad. Ini saya musal-sal. Namun ini kisah Muhammad. Ini saya musal-sal. Jadi saya Muhammad. Tadi kan sama. Kalau Yusuf Qaradawi kan komentari. Selama ini orang-orang yang pro man'u mencegah Romyu Qoblas. Alasannya kan fi'lun Nabi. Di mana fi'lun Nabi itu selalu Romyu Badas. Nah, kata Yusuf Qaradawi gitu ya. Meskipun ada fi'lun Nabi, taruhannya bukan sah batal, mu'abdal dan tidak amdal. Tapi nggak ada hubungannya dengan sah dan batal. Itu komentar Yusuf Qaradawi. Sekarang komentar itu. Aku seneng saya Muhammad putu nih. Jadi cuman tak takoin Nabi. Enggak ada tuh. Anu putu nih jenengan kan lebih gampang. Romyu Qoblas Badas awal, Romyu Qoblas awal. Anu putu nih jenengan. Nabi jawab, yo serapu. Kalau mudah-mudah ada itu, lu gampang, itu kan jelas, alamatnya jelas, asal usulnya. Ada di sana. Mana di Sumkorto, wong di Mesir kan orang mana suwi. Itu di sini. Lu gampang. Ini kalau wajar. Wajah ba'dul mutaakhirin dalika bi anal masyru' satu bisa. Nah, lakinil amalu biada muskilun. Illa li uzrini mukhalafati zahira riwayat fil madhab wa mukhalafati fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad ngakui tentu madhab membolehkan Romyu qabla zawal. Saya ulang lagi, tentu madhab membolehkan Romyu qabla zawal. Problemnya adalah mukhalafah sama fi'lin Nabi. Problemnya adalah mukhalafah sama fi'lin Nabi. Kata Sayyid Muhammad dewe kultu wala yu'addu hadza mukhalafatan li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam idla ilzama fihi bitasrihi wala nahya anil fi'li bitasrihi aidan fatasmiyatuhu mukhalafatan fihi nadurun. Dewe Sayyid Muhammad wa arani mukhalafah ning ndi? Nabi ketika Romyu ba'da zawal juga tidak mengatakan itu harus. Paham ya? Juga tidak ada riwayat yang Nabi melarang Romyu qoblas. Paham? Kok kowe muni mukhalafah apa? Enggak tuh gali nyon saya, misalnya yai nganggo sandal karfil, terus gue nganggo sandal jepit, mau saudara nih mukhalafah. Apa ketika yai pakai karfil mengatakan santri wajib nganggo karfil kan hanya fi'lu. Paham? Misalnya bangun di duit 5 juta, apa saudara nih santri wajib di duit? Kan mau anak duit wae kan paham ya? Nah cara diwajib kan santri fase kabeh. Oke di duit kalau dia dapat duit. Ya gue nak persis Nabi ganteng buat orang elek. Nabi ganteng gue elek. Repot ngono. Sudah kan Nabi pinter cek bodoh. Berarti ram persis. Lu roro nang ngono. Malah wis pas Nabi ganteng kita ora pati ganteng malah pas. Paham ya? Nabi ibadah Abdul kita ora pati Abdul malah pas. Paham ya? Ngono kok repot.
Lalu tapi sing Abdul gak gazal ya, sing Abdul kagum wong sing Abdul. Kita rapati Abdul pas. Wong aneh kok repot kok. Jelas ya. Artinya gini, ketika misalnya Yai pakai BHS misalnya atau pakai sarung tertentu, apa ada ilzam kalau santri harus pakai itu? Paham ya? Juga ada nahyu, misalnya jangan pakai selain BHS. Karena Nabi melakukan romyu ba'da zawalnya melakukan saja. Beliau tidak menghentikan itu wajib dan juga tidak menghentikan qabla zawal dilarang. Makanya kata Sayyid Muhammad, wala yu'addu hadza mukhalafatan li fi'lin nabi itla ilzama fihi bitasrihi wala nahya 'anil fi'li bitasrihi aidan. Patas niatu mukhalafah fihi nadu. Kok barani mukhalafah fihi. Wong nabi ora ngendikan apa. Kok barani mukhalafah ya biasa. Paham nih guys, terus no, kali Nabi jenggotan wajib no tau ora, terus dhewe, terus larang, terserah. Tapi ora bakas sih kok. Tapi artinya tidak semua fi'lun Nabi taruhannya sah dan batal, bener di syukur kita. Paham ya? Bisa wae urusan adat, urusan abdaliyah, urusan apa ya kita kan ikut ulama. Ini gue kalau tak jamaah asari ini, kangkang sing santri mriki tersan jamaah, kangkang sing liyane teng mriki, mriki kalau terus. Sing di HP kamera difoto ini. Sing kamera sama. Oke, saat ini masalah mikot saking Jeddah. Mikot saking apa? Jeddah. Malah enggak. Ini setengah jamnya khatam alim. Ini hormat si Cina apa? Jadi misalnya raiso kaji, tahu hormat, takoi pangeran, tahu hormat Zulhijjah. Tahu hormat nanti haji mboten. Belajar apa? Mun dadi solusine tiyang kaji, mencekap nih. Jadi orang haji tapi jadi solusi kanggo sing apa? Termasuk masalah sing jadi khilafnya banyak ulama adalah masalah apakah boleh mikot dari Jeddah, karena Jeddah itu tidak ya lam-lam. Ini kalau wajah mawon ini kitabnya Habib Salim Asyadiri sama Habib Zain. Jadi ini fatwa haji yang dikumpulkan oleh dua beliau. Karena sekarang kan mikot itu tentu tidak kayak dulu ya. Mikot tentu tidak kayak dulu kan. Bahkan ada yang dulu mikot, sekarang jadi kota mati. Gitu kan mungkin sekali kalau ada perubahan jalan, perubahan kota yang dulu disebut mikot kan bisa saja sekarang jadi kota mati. Pulau Jawa. Niki kitab jenenge Risalah fi Sifatil Hajjil Umrah bil Habib Al-Alama Salim bin Abdillah Asyadiri. As'ilah wa ajwibah fil haji bil Habib Al-Alama Zain bin Ibrahim bin Sumet. Dari Jawa Sumit ya. Gaya wong Jawa. Wong Arab ono maca Sumet, orang Arab muni Sumit ora. Sing Jawa ora melok di bahasa omong. Ya Jabal Qaf dari Jabal Ka. Wadu dari Jabal Ka. Jabal Qaf itu Jabal paling adu. Ajare ya ini nggone wadin min warad min wadi saron dipno. Wadin min wadi orang Jawa wis jurang serintil mergo saron. Wong Jawa itu seru. Tapi justru itu nunjukno anak wong Jawa dhisik-dhisik iso ngalim. Dadi istilahnya kitab ku ono kabeh, napa? Wa waqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qadimin lil qadimin minal Madinah Dzul Hulaifah wa yusammal an Abar Ali. Dan terkenal Bir Ali. Tapi sing bener nyen Abar Ali. Karena di tarik-tarik Sayyidina Ali itu bikin sumur itu banyak. Makanya kalau di kitab-kitab mesti jamak Abar no. Mboten Bir to no. Abar Ali. Ya sanut wong Bir Ali. Malah bodoh ya penak. Selain asli gue penak lah. Tawaduk no. Mula wae gue bodoh kok. Mulane haji ya awam yakin awam wis mutawife ngomong piye seneng ya sanut terus. Ora tak pikir carane salah lah kudu kaule wae dadi tapi. Akeh sing bodoh. Ayo ora pikir misale carane salah lah tetep entuk napa kaule wae. Wa dan mikotu yamuruna alaihi ahlul Madinah. Ora usah protes iki bahasa. Yamuruna ora wajar itu filah ida musnida sanane. Ora melok takbir kecangkeman. Mereka tak biru wah dal mikotu yamuruna ali ahlul Madinah. Jadi isnatil jam'i tapi pakai wawu. Tapi besarai ramai orang. Waman ata ilaiha wal qadimuna min najdin yamuruna ala miqati Thaif alladhi sama as-sailal kabir aw qarnal manazil.
Faida arafna anna niyatal haji wa tusamma al ikhrama ruknun wa tasihhu min ayyi makanin. Ini sudah mulai beliau masuk ke ranah khilaf wa tasihhu min ayyi makanin. Ya memang iya. Jadi sebetulnya mikot itu hanya wajib. Misalnya sudah di depan Ka'bah baru niat ihram itu boleh. Cuma nanti kena dam kan ada mikot makani. Enggak kan? Iya. Lho nggih, kok orang ngaji kok ora khatam. Jadi tetap watasihu min ayyi makanin. Ihram sebagai rukun yang bermakna niat itu tasihu min kulli makanin. Kita butuh mikot makan itu sebenarnya hanya menghilangkan dam, bukan syarat sah. Paham ben? Cok, ulang kata nanti abang kabeh. Cara muka Safai roh nah Arifin utek ya. Jadi kaya adik Imam Ghazali, makmum Imam Ghazali didelok Imam Ghazali kok darah kabeh. Kok mikir apa ngarang bab. Nah anak sak Imam Ghazali wae kelumuran darah mau apa ngarang bab kan. Pemene sing mulang bab kan. Dadi sedih malah koyo opo. Ora marah berblepotan. Ora lumuran kok. Mungkin malah itu makmur, kelap. Jadi orang mutalatih lah, gue kelap. Nak ke makmum Arifin itu kelap darah. Ke Imam Ghazali mau apa ngarang, wae mutalatih lah. Masyhur riwayat itu. Terus adi mufarokoh. Ketika ditanya kenapa kamu mufarokoh, saya melihat kakak itu banyak darahnya. Oh iya saya tadi pas sholat mikir apa ngarang. Ulama sholat mikir apa ngarang. Ngarang wae disalahno pangeran. Mikir pitik nih Pak. Jadi gambar cakar. Jadi tidak apa-apa muni Pak Imran gambar apa? Ada sing adol bensin apa? Kumpul ya. Ora ada orang muka Safa itu penting. Benar elek uang jadi ada. Repot. Lah yang ngarang bab itu berlumuran darah anak bab cakar. Pemane orang ngarang ki carane nglarisno. Cakar tok. Ya dadi niatul ihram iku sing jarani rukun ya niatul ihram. Paham ya iku watasihu min ayyi makanin. Mane do kena diakali mau nganggo celana jin tapi wis niat ihram. Mergo pakaian ihram mbek mikot ku muk wajib. Paham ya dadi kudu dibedakno. Walakin idalam ta'ti biha minal mikot. Tetapi ketika kamu mendatangi niat itu tidak dari mikot dan bal ahram tabak damu jawazatil mikot asimta wih muk dosa tapi wasoha hajuka wale kal fidyah. Fakonun niat minal mikot wajib wa niat datu haruknun. Jelas ya. Ini karangan model saat ini. Lu gampang ya. Makanya kalau nu buatan setuju fis kayak ada cerita nggak boleh pakai kita modern. Cara kalau buatan setuju. Modern yang mana asal minna ya kita pakai. Karena biaya uslubnya lebih gampang, no? Uslubnya lebih. Karena dikarang ala tartibi tatbiki. Memang dikarang menurut urutan praktek haji. Beda dengan kayak mu'in itu kan nggak dikarang sesuai urutan haji. Urutan kualitas rukun. Jadi akhirnya repot. Kalau kita sekarang kan nggak dikarang memang pakai rute urutan haji. Jadi cara nafis ngarang kitab dari Madura terbang dari Jakarta. Itu ngono. Pakai celana jin pura-pura. Ini serang no. Karena orang Madura tahu pakaian ihram hanya wajib, boleh diganti jin. Hanya nanti diganti das. Tapi peraturan Mekah, peraturan yang salah semua itu. Ya enggak ya wis ya koalisi ulama Madura bikin fatwa sendiri, Pak. Fatwa sendiri. Babu khoto iman ro'a konunan fiman. Terus tadi dek waman azam memana ini azlam nama aman atam Allah sisal man azlam la ada azlam tahu pengen kita pikir repot. Ya, jadi gini kalau panjang selalu nyari kitab-kitab seperti ini. Alhamdulillah dapat ini ya. Kenapa saya mendahulukan ini? Nah, ini di sini juga ada. Tapi kan tidak minna. Kalau Habib Salim kan syaratnya jelas. Habib Salim temannya Mbah Mun ketika ngaji Said Alawi. Paham ya? Makanya Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair yang faqih. Tapi beliau di mana-mana ngendikan tafsir karena Said Alawi itu tabahurnya fit tafsir. Beliau yang ngarang Baitul Khabir dengan Habib Muhsin Al-Musawa. Sehingga tradisi takalumnya memang tafsir.
Makanya Yai itu putranya orang fakih, ngajinya di Lirboyo ya sebetulnya tema fakih, tapi beliau menjelma jadi ulama ahli tafsir. Karena Said Alawi itu mufassir. Keahlian beliau tentu ya beliau mutabakhir fi kullil funun, tapi yang malakahnya itu sehingga Habib Salim Asyadiri ketika ngarang itu An-Nafahat Al-Harumiyah juga fit tafsir. Kita punya kitab beliau. Dan beliau ngarang tuh fair sekali. Yaitu tadi karena beliau ulama besar pakai tradisi harfan-harfan. Jadi ngarang An-Nafahat Al-Harumiyah atau kadang disebut Al-Fawaid Asyadiriyah. Paham ya? Itu mulai surat Kahfi. Karena beliau ngaji Said Alawi kebetulan beliau pas ngorek Kahfi. Beliau enggak terus dari surat Baqarah. Ora koyo kowe ngaji pasanan ae terus kabeh koyo sing mbok omongno dawuhe Mbah Mun. Mana ada Mbah Mun senaif kowe pas ngriwayatno. Kok dadi ngene. Dadi rusak kabeh. Nggak merasa tradisi sarang itu bagus. Saya itu bersaksi, saya dulu ngaji mahal itu ketika Yai masih baca kitab mahal. Gus Soba yang cucu kandungnya Mbah Mun karena nggak ngaji mahali sama Mbah Mun, ngajinya lewat saya. Itu kan berarti nazil. Harusnya langsung Mbah Mun, tapi harus ke saya nazil. Tapi adat sarang memang bagus itu. Artinya kalau faktanya nggak ngaji Mbah Mun nazil, nggak boleh intisab sama Mbah Mun dalam kitab itu. Artinya kan pakai sanad nazil.